Perkenalkan, nama saya Ilu Gede Puja Septalina dengan NIM 859780256. Saya dari Universitas Terbuka UPBJJ UT Palembang, Salut Lempuing Raya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan tes objektif, tes lisan, dan tes tindakan. Pada mata kuliah evaluasi hasil belajar dengan tutor pembimbing Bapak M. Anwar Nurkolis, MPD. Tujuan saya membahas materi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui soal bentuk benar dan salah. Yang kedua, menjelaskan kegunaan bentuk soal pilihan ganda. Yang ketiga, menjelaskan pengertian tentang tes lisan. Kemudian, yang keempat yaitu menjelaskan tentang pengertian tes tindakan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu fungsi soal bentuk benar dan salah. Fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan antara fakta dengan pendapat. Agar soal dapat berfungsi dengan baik, materi yang ditanyakan hendaknya homogen dari segi isi. Dalam penyusunan soal bentuk benar dan salah, tidak hanya digunakan untuk kalimat pertanyaan atau pernyataan, tetapi juga dalam bentuk tabel, gambar, dan diagram. Adapun kebaikan dari bentuk soal tes benar dan salah. Yang pertama, mudah disusun dan mudah dilaksanakan. Yang kedua, dapat mencakup materi yang sangat luas. Kemudian yang ketiga, dapat dinilai dengan cepat. Adapun kelemahan tes bentuk benar dan salah. Yang pertama, kecenderungan peserta didik menjawab dengan mencoba-coba. Yang kedua, ketergantungan struktur bahasa. Kemudian, yang ketiga, memicu konvensi data. Yang kedua, kita akan membahas tentang kegunaan soal tes bentuk pilihan ganda. Kegunaannya sendiri yaitu untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, dan evaluasi. Adapun kekuatan soal dari bentuk pilihan ganda. Yang pertama, cara penilaian dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan objektif. Yang kedua, dapat digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam berbagai jenjang kemampuan kognitif. Yang ketiga, sangat cocok untuk jumlah peserta yang banyak. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang pengertian tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Dalam tes lisan, peserta didik akan menjawab pertanyaan atau perintah sesuai dengan kata-katanya sendiri. Adapun beberapa petunjuk praktis dalam penggunaan tes lisan. Yang pertama, jangan terpengaruh oleh faktor-faktor subjektivitas. Misalnya dilihat dari kecantikan, kekayaan, atau status sosial lainnya. Yang kedua, berikan skor pada setiap jawaban yang dikemukakan oleh peserta didik. Kalau biasanya kita memberikan penilaian tes lisan saat tes sudah selesai, ini merupakan cara yang kurang baik. Karena penilaian akan dipengaruhi oleh jawaban-jawaban terakhir dari peserta didik. Yang ketiga, jangan sampai pertanyaan yang diajukan menyimpang dari permasalahan dan tidak sesuai dengan jawaban peserta didik. Keempat, ciptakan suasana ujian yang menyenangkan. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa lebih rileks saat menjawab pertanyaan. Yang terakhir, jangan mengubah suasana tes ujian lisan menjadi suasana diskusi atau hanya sekedar ngobrol santai. Kemudian pada sesi akhir saya akan membahas materi tentang tes tindakan. Tes tindakan atau yang biasa disebut dengan tes praktik adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk perilaku dan tindakan. Tes tindakan biasanya dapat difokuskan dalam bentuk proses. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.